Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun berada teman-teman. Saya mengharapkan kita tetap kompak, tetap solid, tetap semangat, jangan lupakan itu. Kenapa? Dalam waktu dekat ini, tepatnya tanggal 14 Maret adalah hari Pi Network ya. Tepatnya perayaan yang tahun ketiga ya, tahun ketiga Pi Network. Nah, di tahun ketiga Pi Network ini akan banyak berita-berita besar. Akan banyak petunjuk-petunjuk teknis untuk kelancaran daripada program Pi Network ini. Cara kerja login setelah Anda lulus verifikasi identitas KYC, Anda dapat secara sukarela mengunci bagian dari saldo yang dapat dipindah tangankan untuk mendapatkan hak menambang dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ingat, pada saat nanti kita KYC, kita pastikan penguncian saldo kita, Pi kita kunci, ini bisa memberi penambangan yang lebih tinggi lagi hitungannya. Berdasarkan jumlah penguncian dan durasi penguncian. Berapa persen yang kita kunci dan berapa lama jarak penguncian. Semakin persentasenya besar, seumpama 100% kita kunci, kemudian jarak yang kita tentukan lamanya 3 tahun, maka tingkat penambangan kita akan lebih besar lagi. Ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai terlewatkan. Untuk lebih jelasnya, silahkan buka Pi Browser, dibaca-baca ya tentang KYC. Transfer mainnet pertama akan terjadi setelah peluncuran mainnet. Setelah itu, transfer akan terjadi secara berkala. Setiap pembaruan yang dilakukan pada konfigurasi penguncian, Anda akan berlaku pada transfer saldo mainnet Anda berikutnya. Anda dapat memutuskan untuk mengubah konfigurasi penguncian kapanpun ya. Tinggal setel aja. Kita buat kemarin 100%, kita robahlah menjadi 90%, 50%, atau kapan saja. Jadi pada saat setelah KYC, Anda sudah mendapatkan mainnet ya, kita sudah bisa transaksi. Tapi transaksinya masih kepada sesama pioner ya, sesama penggali petir. Bisa transaksi. Sebelum mainnet terbuka, kita tidak bisa melakukan transaksi. Apalagi berharap menjual Pi kita kepada orang lain ya, menjadikan Pi kita menjadi mata uang fiat ya, mata uang tunai. Ini tidak diperbolehkan ya. Jangan sampai itu Anda lakukan, nanti ditegur oleh core team, bahkan nanti koin Anda bisa dikunci langsung oleh core team. Jadi harus super hati-hati, ekstra hati-hati dalam mengatasinya ini semua. Tidak sembarangan, tidak sembrono ya. Sayang kan, sudah capek-capek kita menggali, kita kumpulkan, tiba-tiba bermasalah. Saat Anda dan tim rujukan lingkaran keamanan lulus KYC dan penambangan baru terjadi. Lebih banyak saldo seluler Anda akan dapat ditransfer ya. Jadi apabila sama-sama lulus KYC nanti kita lebih banyak lagi bisa melakukan penambangan. Lebih banyak lagi saldo seluler Anda yang dapat ditransfer. Jadi kalau sudah lulus kita bisa mentransfer saldo yang ada pada kita, tapi tidak yang dikunci. Pada setiap transfer ke mainnet, pengaturan durasi presentasi penguncian yang telah dipilih sebelumnya ini akan secara otomatis diterapkan ke jumlah saldo yang ditransfer. Akan menghasilkan dua jenis saldo. Saldo di mainnet dan saldo penguncian. Dan saldo bebas. Keduanya akan dicatat di blockchain mainnet dan berada di dompet Pi non penahanan Anda. Kemudian ya, kita harus hati-hati dalam melakukan transaksi, tidak sembarangan melakukan transaksi. Kita lihat dulu kepada siapa kita akan melakukan transaksi. Apakah kita percaya dengan dia atau tidak? Begitu kita percaya, silakan untuk melakukan transaksi. Penguncian tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi dan harus tetap terkunci selama durasi yang dipilih.
karena sifat dari blockchain ya. Jadi kalau kita sudah menyimpan dalam arti kata nanti mungkin 6 bulan, setahun, 3 tahun, ini betul-betul terkunci, dia akan terbuka pada tahun yang telah disepakati. Jadi teman-teman, para pioner, penggali petir dimanapun berada, rajin-rajin buka P-Browser, ya, terus belajar, terus baca ya, jangan pernah ketinggalan informasi. Karena jumlah penguncian dihitung berdasarkan persentase saldo yang kita transfer. Dan kita harus benar-benar memastikan dari sekarang berapa yang akan kita kunci, berapa yang akan kita bebaskan. Untuk lebih mudahnya, Anda harus banyak mencari informasi di P-Browser. Makanya teman-teman, ya pada kesempatan mungkin sore, malam, ya sebelum mungkin istirahat, cobalah buka P-Browser ya. Apakah Anda mau ngecek nanti KYC, buka KYC. Apakah mau buka mainnet, buka mainnet. Memang nanti terdapat kesulitan di situ dari segi bahasa. Bahasanya mungkin bahasa Inggris. Tapi ini zaman sudah zaman digital. Kita nggak sulit, tinggal copy saja, masukkan ke Google Translate, nanti langsung bisa diterjemahkan. Atau kalau mau cari informasi yang paling mudah, paling gampang, coba main ke Twitter. Ambil Twitternya Kurtim, atau ambil Twitter P-Network, buka. Begitu nanti bahasa Inggris, di bawahnya ada terjemahan. Anda klik aja terjemahan, maka tulisan yang bahasa Inggris itu secara otomatis akan terjemah ke bahasa Indonesia. Luangkanlah waktu dikit, sekedar membuka wawasan, mencari informasi-informasi yang ada. Karena sayang ya, yang sudah cukup lama menambang, gara-gara terbentur di segi bahasa Inggris, kita minim informasi. Ini sangat disayangkan. Yang paling penting nanti, ingat, pada tanggal 14 Maret ya, 2022 ini akan banyak informasi-informasi penting dari Kurtim. Informasi tersebut harus kita ketahui. Informasi tersebut yang dikeluarkan oleh Kurtim harus kita laksanakan. Kenapa? Demi suksesnya Pi kita. Ya. Kita berharap ya di tanggal 14 ini ada kejutan-kejutan yang luar biasa dari Kurtim. Siapa tahu ya karena rajinnya kita menambang, tepat waktu kita menambang, akan mendapat bonus-bonus istimewa. Ya. Siapa tahu ada perkembangan-perkembangan yang terbaru yang selama ini kita tunggu-tunggu. Jadi kita berharap dengan adanya tanggal 14 Maret nanti, hari ulang tahun P-Network, akan ada kejutan-kejutan besar. Ini mungkin informasi sementara yang dapat saya lakukan kepada teman-teman saya yang berada dimanapun. Semoga kita sukses bersama. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.